Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada pelajaran yang kelima dengan tema pembelajaran salat kewajibanku. Adapun sub pembelajaran kita adalah inti ibadah salat. Baik ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu ingatkan kepada anak-anak ibu di rumah untuk menyediakan alat-alat tulisnya. Nanti ketika menonton video pembelajaran ini, silahkan nanti kamu catat di buku catatan PAI-mu ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini. Tentang judulnya adalah Salat Kewajibanku, nada lagu Kukuriuk. Abaikan saja seandainya nadanya tidak pas ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo kita sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku. Melakukan sholat pengabdian diriku. Memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Silahkan Ananda nyanyikan di rumah dengan orang tuanya. Ya, berarti sholat, berapa jumlah sholat kita? Sholat itu 5 waktu. Kita jangan terlambat, lakukanlah tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti bahwa dia itu taat kepada Allah. Siapa yang tidak sholat, rugilah di akhirat. Ya, salat itu adalah kewajiban kita. Melakukan salat merupakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita memohon ampun kepada Allah dan selalu bertobat. Ingat, pertama yang dihisab nanti di akhirat yaitu adalah tentang salat. Baik, anak-anak ibu semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ya, jadi ingat Ananda semuanya, maukah anak ibu menjadi orang yang meruntuhkan agama? Ya, kalau tidak mau, laksanakanlah sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Ketika kita menyatakan bahwa kita adalah orang Islam, maka kitalah yang menegakkan agama kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Apabila kita lalai dari sholat atau tidak melaksanakan sholat sama sekali, berarti sama artinya kita dengan meruntuhkan agama kita sendiri. Anak-anak ibu yang ibu cintai, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Tentu anak-anak ibu masih ingat waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, ada namanya sholat subuh yang kita kerjakan ketika ketika kita bangun tidur kira-kira jam 5. Kalau sekarang kurang dari jam 5 itu waktu subuh sudah masuk. Lalu ada namanya salat zuhur yang kita kerjakan pada tengah hari. Dan ada namanya salat asar yang kita kerjakan menjelang jam 4. Dan ada juga namanya salat maghrib yang kita kerjakan pada jam setengah 7. Kalau hari ini jam 6:15 itu sudah masuk jam waktu maghrib. Selanjutnya juga ada salat isya. Ya, dan anak-anak ibu juga ingatkan berapa rakaat salat yang kita kerjakan setiap hari. Jumlah rakaat salat yang kita kerjakan setiap harinya berjumlah 17 rakaat. 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat salat asar, 3 rakaat salat maghrib, dan 4 rakaat salat isya. Jumlah semuanya adalah 17 rakaat.
Ke-17 rakaat ini dalam waktu 5 kali sehari semalam wajib kita laksanakan. Tidak ada nego dan tidak ada dispensasi untuk kita tidak melaksanakannya. Baik anak ibu yang ibu cintai, sekarang kita lihat arti daripada kata-kata salat. Salat itu artinya secara bahasa adalah doa. Ya. Namun secara istilah atau secara pengertian syariat Islamnya, salat itu bisa diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, coba anak-anak Ananda pikirkan, salat itu bagaimana kita? Ada ucapan atau perkataan. Ya, ada lafal niat, ada lafal takbiratul ihram, ada lafal takbir, ada lafal doa iftitah, ada lafal surat Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Itu merupakan perkataan atau ucapan. Dan juga ada gerakan. Ada kita berdiri tegak, lalu mengangkat tangan, takbiratul ihram, lalu ruku, bersedekap, ruku, sampai kepada salam. Ya, itulah yang dinamakan dengan salat. Makanya pengertian salat itu adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik Ananda yang Ibu cintai, salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan salat. Ketika kita melaksanakannya, itu membuktikan bahwa kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Ya. Ketika nanti hari kiamat tiba, kita semuanya dibangkitkan dan akan ditanyai amal perbuatan kita. Lalu kita akan ditimbang, diperhitungkan dan lain sebagainya. Maka yang diperhitungkan pertama kali itu adalah ibadah salat. Ya, malaikat akan bertanya, Allah akan bertanya tentang salat kita. Anak-anak ibu, salat juga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat, maka kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kenapa seperti itu? Logikanya adalah ketika kita ingin melakukan perbuatan yang jahat, atau perbuatan yang mungkar, yang keji, dan lain sebagainya, maka kita ingat sebagai pribadi yang salat. Ketika kita sudah capek-capek melaksanakan salat, kenapa saya harus melakukan perbuatan ini yang akan merusak ibadah salat kita? Maka secara otomatis salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak ibu yang ibu cintai, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan salat 5 waktu? Ingat, salat 5 waktu itu harus kita biasakan supaya dari kecil ini, semenjak anak-anak ibu berusia di sekolah SD ini, harus membiasakan salat. Karena ada ilmu psikologi yang mengatakan sesuatu yang kita laksanakan dari umur bayi sampai umur 7 tahun, maka hal itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Kita tidak akan merasa berat untuk melaksanakannya. Maka oleh sebab itu, biasakanlah salat ini semenjak kamu kecil, agar kamu terbiasa untuk melaksanakan salat dan kamu tidak merasa terbebani dengan kewajiban ibadah salat. Ya. Selanjutnya, di manakah kamu melaksanakan salat 5 waktu? Di manakah anak-anak ibu terbiasa melaksanakan 5 waktu? Salat 5 waktu itu bisa kita kerjakan di rumah secara berjamaah dengan keluarga kita. Dengan ayah sebagai imam, lalu kita sebagai makmumnya. Atau bisa juga dengan kakaknya yang sudah mampu untuk menjadi imam sebagai imam. Maka kita laksanakanlah salat berjamaah itu di rumah. Dan bisa juga salat berjamaah, salat itu kita lakukan sendiri di rumah tanpa berjamaah. Lalu yang lebih baiknya adalah kita salat berjamaah di masjid atau musala yang dekat dengan rumah kita. Ya. Gimana anak-anak ibu melaksanakannya? Ya, tentu ada kalanya anak-anak ibu mengerjakan sendiri di rumah. Ada kalanya berjamaah dengan anggota keluarganya di rumah, dan ada kalanya berjamaah di masjid atau musala di dekat rumahnya. Tetapi ingat Ananda, salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendiri. Ya.
Jadi kalau kita salat berjamaah, maka kita mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendiri. Ya, tentu lebih banyak kan salat berjamaah pahalanya? Apakah Anda Ibu ingin untuk mendapatkan pahala yang banyak? Kalau ingin, maka biasakanlah untuk salat berjamaah. Baik, Ananda semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.